Bismillahirrahmanirrahim. Genaungin orang-orang yang mengamalkannya, orang-orang yang membacanya. Audhallatan saudawan bainahuma syar au ka'annahuma hizqan min tirin sawaf. Rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Al-Qur'an atau Al-Baqarah dan Al-Imran ini gen datang gen naunginita, gen mauinita, mara apa? Ya, mara au naun ibau. Ya, atau naungan yang sangat teduh, atau mara sekumpulan burung yang banyak. Ya, berbaris untuk apa? Naungin orang yang membacanya tersebut. Kelak pen hari kiamat akan ketempuh kemuliaan nu. Ya. Ditampakkan kemuliaan orang-orang yang memuliakannya di dunia. Tuhajjani an sahibihima. Keduanya Al-Baqarah, Al-Imran, keduanya akan membela orang-orang yang menjaganya di dunia, orang-orang yang mengamalkannya di dunia. Rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Iqra'u surat al-Baqarah fa inna akhdaha barakah wa tarkaha hasrah wala yastati'uha al-batalah." Pada baca ke Al-Quran nono karena tamaca Al-Baqarah no di sana ada keberkahan, ya, ngembeng umur waktu yang berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian meninggalkannya adalah kerugian, kesengsaraan, rugi kita, karena tidak ada yang akan membela kita dan tidak akan mampu, ya, melakukannya orang-orang yang batil. Seolah-olah munta baca Al-Baqarah nina baulek tan baca surah Al-Baqarah, menjaganya, mengamalkan isi di dalam surah Al-Baqarah, ya, kita terhindar dari kebatilan. Rahimani wa rahimakumullah. فينبغي للصائم أن يكثر من تلاوة القرآن في هذه الأيام المباركة والليالي الشريفة. Maka sepantasnya bagi itai puasa kering 3 minggu, ya, tinggal 3 hari, 3 minggu. Sekarang malam yang ke-12 Sya'ban, ya. Rahimani wa rahimakumullah. Maka sepantasnya bagi orang yang berpuasa untuk banyak-banyak membaca Al-Quran pada siang atau malamnya. Kemanfaatan kah? Nengkah? Dui kita beralasan pian Sya'ban, ya. Tamesang ya juluk pegawaian no, ya ke ginta sibuk lawan pian Ramadan no. Fokus ke ita ibadah, fokus ke ita baca Quran, fokus kita ngaji, fokus kita qiyamul lail. Akhirnya apa? Lalai pun bulan Sya'ban mampu. Puasa sunnah ya. Banyak kebaikan-kebaikan yang kita tinggalkan, lalai. Padahal alasan tak apa? Jadi alasan besar ini. Tama-tama bulan Ramadan bagus, yo tawakin kita Al-Quran mampu. Ya toh ngin negeri pemaca Quran. Ya. Bapegawaiannya na tutu. Ya nah ini itu untuk para jemaah pegawaian tapi dunia ini. Ya, kecuali apa? Kecuali kita yang memang harus mujahadah. Harus memerangi hawa nafsu kita di dalam dunia ini. Ya, karena selain syaitan kita memiliki hawa nafsu, syahwat yang harus kita perangi.
mun ya tapinang li ta kesempatan waktu untuk membaca Al-Qur'an ya tagin payu-payu maca Al-Qur'an no. Ya tagin payu-payu. Cuman cerita antapin anak empun tak bah milu aku lai penacara namatang no. Lagu ya tahu maca secara sendiri yang khatam langsung. Rahimani wa rahimakumullah. Fa inna li kathratil qira'ati fi Ramadan miziyatan khassatan laysat li ghairihi min asy-syuhur. Karena banyak membaca Al-Qur'an pen bulan Ramadan memiliki keistimewaan yang tersendiri dibandingkan dengan membacanya pada bulan-bulan yang lainnya. Ada yang mengatakan puasa nono atau Ramadan nono adalah syahrul Quran, bulan membaca Al-Quran. Coba tagi tak pen puasa no. Ya, mulai kita ada yang kita dengar tadarusan, ya, dan mulai arak baliho bulan Al-Quran, dan kita kenal pen bulan puasa nono di sana ya dikenal sebagai nuzulul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran dekno ya lek girang perayaan ya laija. Kenapa? Karena kemuliaan Al-Quran no raya yang tanuzulul Quran, Al-Quran turun lagu ya tasadu, Al-Quran datang lekan atas. Aneh ya tasadu yang memiliki Al-Quran ini ada di atas, yaitu Allah Subhanahu wa taala kan turun Al-Quran. Ya, jadinya kalau tidak percaya Allah di atas arasnya, bersemayam di atas arasnya, tementelah raya yang nuzulul Quran. Turunnya Al-Quran. Yang turun nono datang lekan atas. Rahimani wa rahimakumullah. Namun tentunya di dalam adab-adab kita membaca Al-Quran ada hal-hal yang harus kita lakukan. Ya, setelah belajar membacanya, ada juga yang perlu kita perhatikan. Di antaranya adalah ikhlasun niyati lillahi ta'ala. Harus tak ikhlas niat. Kak, tak baca Al-Quran, milegin dengar suara anda bagus. Harus ikhlas. Wal qira'atu ala taharah. Kemudian berusaha membaca Al-Quran nono dengan wudu. Ya, kalaupun suatu saat kita tidak wudu tidak apa-apa. Namun dianjurkan kita dalam keadaan berwudu. Wasiwaku, dan bersiwak juga. Ya, wa min adabit tilawah an yasjudal qari idza marra bi ayati sajadah. Begitu juga di antara adab membaca Al-Quran muntah bedayit atau kebetulan tamaca ayat sajadah, ya, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Ini ayat sajadah, maka disunnahkan untuk sujud tilawah. Kemudian wa alla yajhar bihaitsu yata'adza bi jarihi man haulah. Ka kali ginta maca Al-Quran dengan nyaring yang akan mengganggu orang di sekitar kita. Ita baca Quran tene arak batur solat, jangan baca Quran dengan yang keras-keras. Atau ita baca Quran ada orang yang sedang istirahat yang mengganggu dia istirahat, siapa yang berdosa? Imaca Al-Quran. Jadi ada adab-adabnya. Ya, kak sampai bacaan Al-Quran itu mengganggu orang. Ya, mengganggu istirahat, mengganggu kenyamanan orang. Rahimani wa rahimakumullah. Hadis lekan Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan i'takafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika i'tikaf di masjid, fasami'ahum yajharuna bil qira'ah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar sebagian para sahabat membaca Al-Quran dengan jahar, dengan keras-keras. Fakashafat as-sitr. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam buka ada kelambu pembatas dah. Faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala inna kullukum munajin rabbah.
Ketahuilah ahlapu penene kenyakampe pada ngerawas li Allah, li Tuhan pe. Fala yu'dhiyanna ba'duhum ba'dha. Jangan sekali satu dengan yang lainnya saling mengganggu dengan bacaan tersebut. Wala yarfa' ba'dukum 'ala ba'din fil qira'ah. Janganlah satu dengan yang lainnya mengeraskan suara dengan bacaan Al-Quran. Au qala fi shalah, atau beliau mengatakan di dalam salat. Jadi nabi dalam salat, para jemaah rahimani wa rahimakumullah, bacaan mensuruh kita macam mana? Allahu Akbar, ya, subhanakallahumma rabbana wa subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Kita baca misalkan doa iftitah, ya, bacaan-bacaan iftitah nono dengan cara yang sir. Yang sir pelan nono adalah terdengar le ita imaca no harus terdengar ya. Ke Allah. Ita sendiri terdengar ya. Arak batur apa salat Allahu Akbar ngejepin. Apa ke? Yuk, apa anganku maca? Angan memaca. Iyaran bacaan adalah ada suara. Ya. Namun di sini di dalam salat ketika kita menjadi makmum pada salat jahriyah misalkan atau pada salat sirriyah, maka hendaknya maca dengan cara pelan. Ya, baca dengan pelan. Paling keras nah, hendak keras lalu bacaan tano sekedar indenger yano orang yang di samping kiri, samping kanan, atau orang yang di belakang. Karena para sahabat ketika sholat di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai kepada mereka yang di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, suara bacaan Rasul sallallahu alaihi wasallam, doa iftitah dah, qiraah Rasul sallallahu alaihi wasallam, bacaan tasbih Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai didengar oleh para sahabat di belakang. Ini paling keras nah. Lagu arak hitam macam marak terpecah jamaah. Woi, terganggu masjid. Hati-hati. Ya. Nah, sekarang pada bacaan Al-Qur'an Bapak harus perhatikan adabnya. Jangan sampai keras yang mengganggu orang istirahat, mengganggu kenyamanan kaum muslimin. Sedang istirahat tetangga anta sakit, itagen, ya. Atau hati-hati ketika kita memutar kajian, ngadu MP3, ngadu salon atau muter TV kajian, ya, suaranya sampai mengganggu tetangga, berdosa IP mau pahala. Ya. Kemudian ketika orang mengeluh, alah ganggu na jama, italik suara ada BP pemunafik, ini tahu pendengaran Al-Quran. Ini salah penempatannya. Ya, baca Al-Quran, mendengarkan Al-Quran silahkan, tapi jangan sampai mengganggu yang lainnya. Jelas para jemaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, fi wujubil amali bil Quran. Sudah kita bawakan tadi hadis dari Abi Musa al-Asy'ari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Qur'anu hujjatun laka au 'alaika. Al-Qur'an akan menjadi hujjahmu, pembelamu, au 'alaika, atau akan memusuhimu. Ya. Jangan sampai tamarak dengan khawarij yang Nabi sallallahu alaihi wasallam gambarkan, yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum. Mereka membaca Al-Qur'an namun Al-Qur'an nu yakna bau liwat kerongkonganna, cuman bacaan doang. Mereka orang-orang khawarij, mereka penghafal Al-Qur'an. Mereka solat mereka menyaingi solat-solat para sahabat. Kelihatan zuhud, kelihatan mengamalkan syariat. Namun apa? Yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Mereka keluar lekan agama marak sugulna,
ya melesetna anak panah lekan sasaranna. Ini dia. Rahimani wa rahimakumullah. Cerina Al-Quran ini tatkala kita baca, kita hafal, kita pelajari, alangkah ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau radhiyallahu anha mengatakan kana khuluquhul Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhlak dan arak pin Al-Quran, lapukna pin Al-Quran. Jadinya kita mengamalkan Al-Quran, mau mencontohi Rasul sallallahu alaihi wasallam pin dalam ibadah, pin dalam muamalah. Coba pelajarin Al-Quran no bagus-bagus, lengkap pin Al-Quran ini, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala pin dalam Al-Quran, ya, sebagai bukti Al-Quran nuno lengkap sempurna, dan sebagai bukti syariat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam, syariat yang beliau bawa, syariat yang sempurna. Lekan Allah Subhanahu wa taala, Allah menetapkan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu, aku cukupkan nikmatku kepadamu, dan aku ridai Islam sebagai agama. Cukupkah taridha pen Islam jadi agama anda? Amalkan Al-Quran, amalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rahimani wa rahimakumullah. Qala ba'du salaf, sebagian salaf mengatakan, ma jalasa ahadun al-Quran faqama anhu saliman, bal imma an yarbah au an yakhsar. Sebagian para salaf mengatakan, tidaklah seseorang duduk, ya, belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, kemudian dia bangun, dua kemungkinannya. Ada kemungkinannya dia dapat untung atau rugi. Untungnya orang yang setelah dia belajar Al-Quran, dia amalkan Al-Quran tersebut. Yang rugi lelah-lelah belajar lagu ya ta amalang isi Al-Quran, sebagaimana orang Khawarij tersebut, ya, mereka disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai penghafal Al-Quran, ya. Di dalam apa yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan dullalu ummati qurra'uhum, yang terbanyak lekan orang-orang sesat lekan umatku di Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah para pembaca Al-Quran. Jadinya tidak sebagai jaminan para jemaah rahimani wa rahimakumullah, ada orang, ya, ada dari kita yang belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran, bagus bacaan Al-Quran, ya, bukan jadi jaminan dia di atas Al-Quran. Namun yang menjadi jaminan adalah ketika dia belajar membaca Al-Quran, belajar isi Al-Quran, kemudian dia amalkan, harus tamalang, ya. Sehingga para sahabat menuntut Al-Quran, belajar Al-Quran nono satu ayat, ya, satu ayat. Ada yang sampai tiga ayat, tidak lebih. Abdullah bin Abbas menyebutkan, kami belajar lekan Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Quran no telu ayat, ya kami gen bait ayat berikutnya hatta nafhamaha, sampai kami tentu paham. Berita kadang maca Al-Quran no balapan tamat, ya, pira kali kita tanah matang wah, ya, masjid nenek sekian kali tanah matang, nenek sekian kali, jadi kebanggaan. Namun apa yang membekas pendalam hati ente ya nara, ya. Makanya ada larangannya mengkhatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Paling tidak munta becat maca na bagus terus baca anta, paling cepat 3 hari. Kurang dari 3 hari dilarang. Karena apa? Karena di dalam bacaannya
keluar dari bagaimana dia mentadabburi, bagaimana dia memahami apa yang ia baca. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian berikutnya hadis yang ke-8. Al-hadits ats-tsamin fi hathi ala al-badli wal jud. Hadis yang ke-8 yaitu tentang anjuran bermurah hati dan berlaku dermawan pada bulan Ramadan. Hilangan sifat kikit no ibu-ibu. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Ayaija terjaga lekan sifat kikir pada dirinya, as-suh, ya. Wa may yuqa syuhha, as-syuh nono adalah kikit, ya, rasa kikir sangat pelit kah. Ini syuh. Petang dari tuh kikit nenek aja. Ini apa bahasa? Pindu. Andet. Sekat berembeng. Ya. Allah mengatakan apa? Ayaija terhindar, ya, yang terlindung dari sifat kekikiran pada dirinya, maka itu orang-orang yang beruntung. Jadinya tidak ada gunanya kita pelit, ya, tidak adanya kita pelit. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sosok teladan kita. Dengan kekurangan harta yang beliau miliki, tidak menghalangi beliau sallallahu alaihi wasallam untuk selalu berinfak, untuk selalu berbagi. Ya, rahimani wa rahimakumullah. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala, beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling dermawan, paling tahu berembeng, ya, nara lekan sahabat ataupun dari orang lain yang menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam menahan apa yang ia miliki. Ada yang menyebutkan Nabi Muhammad nono munda berembeng mara ia ada takut la yakhshal faqar, dia seolah-olah tidak takut kefakiran. Kumbeta. Pertimbangan tagin saling bagi nenek. Ya. Rahimani wa rahimakumullah. Cirinya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam keadaan dermawannya lebih, ya, ketika pada bulan Ramadan saat berjumpa dengan Jibril. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Jibril berdait li Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh Jibril bilang kelem pin bulan Ramadan, bilang kelem. Jibril turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fayudarisuhul Quran, dan dia mudarasah Al-Quran, belajar Al-Quran. Kepadanya diturunkan lagu Nabi belajar Al-Quran, memperdengarkan bacaan Al-Quran kepada Jibril. Ya, ita, ya nayitan lah kak turun Al-Quran ini. Ya, ya, kemudian apa? Bacaan ta, ya nak keruan mampu. Minat kita belajar Al-Quran tidak ada. Ya. Minat kita belajar Al-Quran tidak ada. Kak sampai kita nyesel di akhir zaman, ilmu yang paling pertama diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Quran.
Al-Quran diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda terjadinya kiamat. Ya narak tulisan-tulisan atau ya narak lembaran-lembaran yang bertuliskan Al-Quran, melainkan teh buka ya kosong. Semuanya diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khair min ar-rihil mursalah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat dermawan di dalam kebaikan, pin dalam harta atau pin dalam kebaikan-kebaikan yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat dermawan min ar-rihi al-mursalah, lebih becat ketimbang hembusan angin. Ya, ita amal iwah padang setujuin ta pada nyugol gintamina gete pin masjid tan ini. Wah padang setujuin tan ini. Tukang pupu nunggal 5 kali nak ketuk-ketik. Ya nak tutu. Ya. Yang pun lebih serulit mampu datang dunia no. Ya, karena rumusnya dunia ini semakin tak becat nyegulangnya, semakin nak becat datang mampu. Ya, makin nak becat. Dan dunia ini perlu cuekin. Ya, harus tak pandang sebelah mata. Mun tak terlalu memperhatikan ja. Jual mahal ya. Lamun pecuekinnya dunia ini datang yang ngemis-ngemis ni aku kan gitu. Ya, rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Faman kanat hammuhu al-akhirah, ja'ala Allahu ghinahu fi qalbihi." Ya. Ayai jaimina akhirat nene jari hamna, jari kepentinganna, jari perhatian utamana tentang amalan-amalan akhirat. Banyak kata pelit akhirat nene. Ya, jangan pikir akhirat, baca Al-Quran akhirat, rajin berpuasa akhirat, menuntut ilmu akhirat. Kita mementingkan akhirat kita. Ya, berbagi, saling membeng dan yang lainnya. Ini akhirat. Itu yang menjadi apa? Tujuan kita, itu yang menjadi prioritas kita di dunia. Allah Subhanahu wa taala akan menempatkan kecukupan pin dalam hati enta. Ya, wa atadhud dunya wa hiya raghimah, dan dunia akan datang meminta-minta kepadanya dalam keadaan hina. Ini aku nak gitu. Rontoklah balik tali dunia. Ya, rahimani wa rahimakumullah. Jadi nangka tergantung bagaimana kita menyikapi dunia tersebut. Ya, jangan sampai dunia yang kita miliki melalikan kita dari pemilik atau pemberinya. Itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kak sampai dunia ini mina ita kufur nikmat. Nah, dekan kebutuhan kita sehari, silahkan infakkan, berbagi. Ya, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, nyuruh kita untuk berimpak walaupun sekedar tuwe korma, walau bisyqi tamrah, walaupun sekedar tuwe satu korma bagi 2. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa idza tabakhtum mun pe padang ngelak, ya, tangelak jangan, fa'akfir ma'aha. Nah begaan bayai. Nah, nanti apa? Nyacap ke tetangga lek julu, lek mudi, ya, samping kiri, samping kanan, nyacap. Nah begaan naik. Nah bagus ke lagu ragian nih ibu-ibu. Ya, kanannya reja. Ya, taluang ai untuk bagi yang pe batur. Ya, kan pengelak pelalah na begaan naik. Nah, ba narak kateno. Tetek ke 2 tetek.
Kak mambuna dong pelalahno sampai loh balin tetangga antano. Jadinya ini menunjukkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat sangat dermawan. Rahimani wa rahimakumullah. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala ma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau ma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala al-islam syai'an illa a'tahu. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam dimintai atas nama Islam sesuatu melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti ginda berembeng. Qala faja'a rajulun fa'atahu ghanaman baina jabalain. Ada dengan datang lakuk lohida, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan dia selembah bembek. Lembah bembek no ngembeng. Faraja'a ila qaumihi. Kemudian dia kembali ke kaumnya. Faqala, orang itu mengatakan, ya kaum, wahai kaumku, aslimu, pada tama Islam ke. Jadinya saling ngembeng nih muntah, silahkan. Tatkala pin dalam ilmu atau pin dalam pengetahuan kurang, pin dalam bacaan Al-Quran kurang kita, enggak langan ta menonjol di dalam harta. Allah membukakan dunia untuk kita, silakan berdakwah dengan harta tersebut. Jangan halangi kesempatan dakwah ini sebatas apa? Oh, ingin tahu nganti mik, berkhutbah, menyampaikan ceramah, masih terbatas. Lagu tidak terbatas pada sarana dakwah dengan harta. Dan begitu para sahabat. Tidak semua para sahabat itu pergi untuk berdakwah. Sebagian para sahabat menopang dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan harta mereka. Ara iberembang kebonna, ara iberembang ontana, ara iberembang bembe, ara iberembang emas, ara iberembang macam-macam. Supaya mereka dapat andil pahala di dalam dakwah tersebut. Lihat, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika datang seorang yang dia harapkan untuk dia masuk Islam, dia harapkan dia supaya mengenal sunnah, dikasih oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam selembah bembe lembah pengingat ngembeng dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia sampai kembali ke kampungnya, dia mengatakan, ya kaum aslimu, kaumku pada Islam labuan, pada tama Islam. Fa inna Muhammadan yu'ti ata'an la yakhshal faqah. Karena Muhammad nono dah berembeng ada ulak liulai, ya dah takut fakir. Yang dengan itu kaumnya masuk Islam, beriman. Jadi begitu dalam dakwah. Kalau dengan berimpak dengan harta kita ada masalah dakwah, silakan berlomba-lomba. Makanya Islam tidak mencela orang yang kaya, tidak mencela yang miskin. Tatkala apa? Tatkala mereka bersama-sama berlomba di atas kebaikan, silahkan berlomba-lomba dengan dakwah. Demikian para jemaah rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita sampaikan. Insyaallah pertemuan yang datang Batu Cangkuh insyaallah tentang adab-adab hari-hari atau malam bulan puasa, insyaallah kesampaian. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Wallahu taala